Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita kembali bertemu melalui program Resapi GKJ Margoyudan. Kiranya melalui firman Tuhan yang sebentar akan kita baca dan gumulkan dapat menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Engkau memberikan kami daya, kemampuan, hikmat untuk kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau memberkati, sehingga kami dapat menerima, dapat meresapinya, dan dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini bacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 39. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 34 sampai dengan 39 yang demikian. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk muncullah si Yudas, seorang Galilea, yang menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima." Judul perenungan kita adalah berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepala itu adalah pusat organisasi di dalam tubuh. Nah, yang namanya kepala itu menjadi pusat koordinasi. Jika tidak ada kepala, maka tubuh juga tidak bisa apa-apa. Begitu pula dengan sebuah persekutuan. Kepala persekutuan atau ketua itu memiliki tugas yang penting, yaitu membuat satu organisasi dapat bergerak dan berdaya. Sebab kepala menjadi motor yang penting dalam sebuah organisasi. Begitu halnya dengan persekutuan dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan orang-orang percaya, Tuhan Yesus Kristus adalah kepala, sehingga di dalam Dia tetap berjalan dan berdaya orang-orang yang bersekutu dalam Yesus Kristus. Itulah yang membuat Petrus dan para rasul lainnya tetap berdaya memberitakan Injil. Mereka tidak tercerai-berai. Petrus dan para rasul yang lain terus memberitakan Injil. Dan karena itulah mereka ditangkap, lalu diadili di depan mahkamah agama. Nah, pengadilan itu hendak menjatuhkan hukuman yang berat. Tapi kemudian Gamaliel bangkit
tampil dan meminta diadakan sidang tertutup. Mereka, para rasul, disuruh keluar dulu sebentar. Kemudian para pengambil keputusan ini melakukan sidang rembugan secara tertutup. Di sana dalam sidang tertutup itu Gamaliel kemudian memberikan wawasan kepada para pengambil keputusan di Mahkamah Agama. Dulu ada yang namanya Teudas, lalu muncul Yudas ketika kepala dari persekutuan atau organisasi itu dihukum mati. Nah, kemudian pengikut-pengikutnya juga tercerai-berai. Langsung kemudian berhenti pemberontakan atau kemudian pergerakan dari organisasi tersebut, komunitas tersebut. Nah, tapi kali ini beda. Oleh karena itu harus hati-hati nih terhadap Petrus dan kawan-kawan. Kira-kira begitu pesan Gamaliel kepada Mahkamah Agama. Nah, kemudian Mahkamah Agama memberikan keputusan hanya mencambuk dan kemudian melepaskan para rasul. Artinya apa yang disampaikan oleh Gamaliel ini diterima. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara kita dapat belajar bahwa apa yang berasal dari Tuhan dapat bertahan dalam menghadapi ujian dan tantangan apapun. Sebab Tuhan Allah memberikan kekuatan. Tuhan Allah memberikan jalan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya juga memiliki apa yang berasal dari Tuhan. Apa saja? Yang pertama, gambar dan rupa kita, manusia, itu adalah dari Tuhan. Nafas kehidupan juga berasal dari Tuhan. Dan juga iman yang kita miliki itu pun juga dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita sebagai manusia tentu dimampukan oleh Allah dalam menghadapi apapun. Sebab Allah beserta dengan kita. Dia bekerja dalam kuasa Roh Kudus. Nah, mari kita percaya bahwa melalui kuasa Roh Kudus Tuhan Allah berkarya, memampukan kita menjalani kehidupan di tengah dunia. Sebab kita adalah anak-anak Allah, kita adalah orang-orang yang berasal dari Dia. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu bahwa kami memiliki iman, hidup, tubuh yang semuanya itu asalnya dari Tuhan. Oleh karena itu, berikanlah kami daya, semangat, kemampuan untuk kami bisa terus melayani, baik itu di rumah, di tempat kerja kami, di tengah masyarakat maupun dimanapun Tuhan mengutus kami. Ada banyak tantangan dan juga pergumulan, tapi itu semua kami percaya dapat kami lalui oleh karena Tuhan yang berkarya dalam hidup kami. Tuhan Allah yang memampukan kami, seperti halnya Tuhan Allah juga memampukan Petrus dan juga para rasul yang lain dalam memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.